Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita sepanjang satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan mengawali setiap hari-hari kita. Tertulis di dalam Roma 12 ayat 17, demikianlah dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin hal yang sangat sulit untuk melakukan kehidupan yang penuh dengan kasih yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang menahan diri ketika ada orang lain yang memperlakukan kita secara tidak adil. Bagaimana kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah untuk tidak membalaskan hal yang jahat dengan perlakuan yang jahat pula. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin secara kemanusiaan kita akan mengatakan sangatlah bodoh ketika kita tidak membalaskan apa yang sakit di dalam diri kita. Ketika ada orang yang menampar kita, maka kita akan membalas untuk menampar. Ketika ada orang yang mencubit kita, maka kita akan membalas untuk mencubitnya. Dan ketika ada orang yang akan memberikan perlakuan tidak enak kepada kita, contoh kecil adalah ketika kita dijelek-jelekkan, difitnah, dianggap tidak baik di dalam situasi, maka kita juga akan berpikir bagaimana membalaskan itu kepada orang yang telah memperlakukan itu kepada kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini ingin mengajarkan kita bagaimana hidup di dalam kasih itu sendiri. Bagaimana kita mengenal kasih itu sendiri yang telah dicurahkan dan diperkenalkan Allah kepada kita, di mana orang percaya harus mengikuti teladan Kristus, di mana Kristus tidak pernah membalaskan apa yang jahat yang telah diberlakukan oleh orang lain kepada dirinya. Dia tidak pernah membalaskan ejekan orang lain. Dia tidak pernah membalaskan kesakitan yang diperhadapkan kepada hidupnya kepada orang yang sudah membuat dia sakit. Tetapi ini adalah arahan kepada kita sebagai orang percaya dimanapun kita sekarang berada, dimanapun sekarang kita sedang melakukan aktivitas kita. Kita diingatkan jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini adalah hal yang sangat sulit tetapi harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena orang yang percaya harus terlihat dari cara hidupnya. Karena cara hidup orang percaya itu memang harus berbeda dari yang lain, ya. Kalau orang-orang yang di sekitar kita bisa membalaskan kejahatan dengan kejahatan, bisa membalaskan ejekan dengan ejekan, bisa membalaskan fitnahan dengan fitnahan, tetapi sebagai orang percaya, firman Tuhan mengatakan jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Berarti bagaimana kita mengendalikan diri kita, walaupun orang menjahati kita, tetapi jangan pernah kita menjadi berdosa karena kejahatan orang lain. Kalau kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang yang melakukan kejahatan tersebut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita diwajibkan sebagai orang percaya, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Melakukan apa yang baik bagi semua orang berarti tidak melihat siapa dia. Dia orang jahatkah atau orang baik? Yang kita kenalkah atau yang tidak kita kenal? Karena melakukan kebaikan bagi semua orang itu berasal dari Allah. Karena Allah telah melakukan yang baik pada kita, maka kita sebagai orang percaya kepada orang yang benar-benar mengenal Allah, maka kita akan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Karena kita adalah orang yang berdosa, orang yang selalu menyimpang daripada Allah, orang yang selalu melakukan kesalahan, tetapi Allah tidak pernah membalaskan kejahatan kita itu, kesalahan kita itu. Tetapi Allah dengan kasih-Nya memberikan yang terbaik bagi kehidupan setiap orang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita berdamai dengan diri kita. Mari kita berdamai dengan orang lain. Mari kita berdamai dengan dunia ini. Mungkin dunia tidak menghormati kita, mungkin dunia tidak memberikan yang terbaik untuk kita,
tetapi sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan, lakukanlah yang baik, karena tidak ada ruginya kebaikan jika kita memang benar-benar berpegang teguh pada kasih Allah itu sendiri. Marilah hidup di dalam kasih, jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi mari kita rubah kejahatan itu menjadi suatu kebaikan dengan kasih yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan umat-Mu yang percaya kepadamu. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi sama dengan dunia ini, di mana kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi dengan kasih setiamu dan rancangan kasih setiamu itu, kami Engkau ajak dan arahkan agar kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi Engkau mengajarkan kami untuk melakukan yang baik bagi semua orang. Karena itu Tuhan, berkatilah kami umat-Mu, berkatilah kami orang-orang yang percaya ini kepadamu, untuk melakukan apa yang Engkau telah firmankan pada hari ini. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang di dalam melakukan setiap aktivitasnya. Engkau berkati Tuhan apa yang mereka kerjakan, dan itu semua adalah untuk kebaikan yang daripada-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Yang berduka Engkau hiburkan, yang dalam keadaan memiliki persoalan, kiranya Engkau Tuhan yang menyertai kehidupannya untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.